Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat hari Senin. Tetap semangat dan tetap menjadi anak yang hebat dan luar biasa. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama di pembelajaran jarak jauh, belajar dari rumah. Hari ini kita akan mempelajari tema 3, subtema 2, pembelajaran yang ketiga tentang benda padat. Sebelumnya, marilah kita berdoa dahulu sebelum memulai pelajaran. Berdoa awal pelajaran, Abata. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, sekarang kalian bisa buka buku elektronik yang telah diberikan Pak Khairul dan kalian bisa buka buku catatan kalian untuk mencatat hal-hal yang penting. Sekarang kita lihat benda padat. Salah satu wujud benda antara lain padat. Banyak contoh benda padat di sekitarmu. Ada batu, pensil, dan kursi merupakan benda padat. Mengapa benda-benda tersebut digolongkan sebagai benda padat? Nah, yuk kita cari tahu sifat benda padat tersebut. Kita lakukan pengamatan. Kita amati benda padat di sekitarmu, misal ada pensil. Dan yang kedua, kita tuliskan sifat benda padat berdasarkan pengamatan tadi. Nah, pensil. Pensil itu apa? Ya, kuat, terbuat dari kayu. Nah, itu ya. Nah, sekarang kemarin kalian sudah melakukan beberapa pengamatan tentang benda ya. Nah, sekarang kita akan lakukan pengamatan lagi yang lebih spesifik, yaitu mengetahui sifat benda padat. Di sini ada aturan untuk melakukan secara berkelompok karena kita sedang melaksanakan PJJ, pembelajaran jarak jauh, maka kita tidak bisa kelompok. Nah, sekarang kita kumpulkan saja benda padat di sekitar kita. Yang pertama yang kita siapkan adalah ember, yang kedua gelas, yang ketiga kantong plastik. Langkahnya, masukkan benda yang kamu kumpulkan ke dalam ember, kemudian ke dalam gelas, dan terakhir ke dalam kantong plastik. Kemudian kita catat. Yang pertama pensil. Pensil, apakah bentuknya berubah sesuai tempat ketika kita letakkan di ember, ke gelas, dan ke kantong plastik? Bentuknya tetap seperti pensil kan ya? Nah, bentuknya tetap kan? Walaupun tempatnya berubah, nah itu kita centang. Apakah pensil dapat dipegang atau digenggam? Nah, kalau iya, silahkan centang iya. Kalau tidak dapat digenggam, ya sudah, disilang. Nah, 4 bahan yang lain bisa kalian peroleh dari sekitar lingkungan kalian. Terserah, bisa batu, bisa pensil, bisa penghapus, bisa tempat minum, ataupun apa yang termasuk dalam benda padat. Kemudian kalian isi hasil percobaannya. Kalian telah melakukan percobaan. Hasil percobaannya telah diperoleh. Dapatkah kamu menyimpulkan sifat benda padat? Nah, ini Pak Horul saja yang menjawab. Benda padat mempunyai sifat. Yang pertama, bentuknya tetap. Yang kedua, volumenya tetap. Yang ketiga, dapat digenggam. Nah, itu ya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Sebutkan benda yang digunakan untuk mengukur jarak dari rumahmu ke sekolah. Pakai apa? Kalau naik motor, pakai speedometer ya. Kemudian, berapakah jarak yang ditempuh dari rumahmu ke sekolah? Kalian dapat bertanya kepada orang tua kalian. Nah, di sini ada kasus. Rumah Dayu berjarak 6 km dari sekolah. Jarak dari sekolah ke pasar adalah 7 km. Berapa jarak yang ditempuh Dayu dari rumah ke pasar? Nah, tambahkan aja. 6 tambah 7 berarti 13. Nah, ini dia jarak yang ditempuh Dayu dari rumah ke sekolah. 6 tambah 7 13. Kemudian mari kita selesaikan soal di bawah ini. Udin dan Beni akan berlomba lari. Jarak yang akan ditempuh 350 meter. Lomba pun segera dimulai. Saat Udin
Setelah sampai ke garis akhir, Beni baru menempuh 200 meter. Berapa meter sisa jarak yang harus ditempuh Beni sampai ke garis akhir? Nah, ini caranya dikurangi ya. Itu kurangi itu. Kemudian yang nomor 2, jarak rumah Edo ke sekolah 2500 meter. Jarak rumah Siti ke sekolah 4740 meter. Berapa meter perbedaan jarak rumah Siti dan Edo dari sekolah? Sama, dikurangi. Bisa kan? Pasti bisa. Yang nomor 3, Udin pergi ke sekolah dengan bersepeda. Jarak yang ditempuh Udin dari rumah ke sekolah 3 km. Setelah menempuh jarak 2 km dari rumahnya, ban sepeda Udin bocor. Akhirnya Udin menuntun sepedanya sampai ke sekolah. Berapa kilometer jarak yang ditempuh Udin menuntun sepeda sampai ke sekolah? Nah, ini gampang juga. Yang nomor 4, Lani dan keluarganya pergi ke Bandung naik bis. Jarak Jakarta ke Bandung 130 km. Bus telah menempuh jarak dari Jakarta ke Bandung sejauh 50.000 meter. Berapa kilometer sisa jarak yang harus ditempuh bus tersebut? Caranya, itu 50.000 meter, kalian jadikan kilometer terlebih dahulu, baru kemudian dikurangi dengan 130 km. Gampang pastinya. Pasti bisa semua. Insya Allah bisa semua. Nah, anak-anak, sekarang mari kita bantu Siti menentukan jarak dari rumah ke sekolah. Rumah ke pasar itu 100 meter. Nah, jarak rumah Siti ke sekolah itu 3 kali jarak rumah ke pasar. Jika rumah ke pasar itu 100, maka rumah ke sekolah sama dengan 100 kali. Iya, tepat sekali. Silahkan kalian kerjakan. Nah, setelah ini Pak Khairul akan berikan musik. Jadi ada lagunya itu judulnya Barisan Musik. Kalian bisa mendengarkan ya. Silahkan. Dengar suara musik mengawali pawai, seruling mengalun dan genderang bertalu. Pemainnya lincah, seragamnya elok, sambil berbaris memainkan lagu. Suasana pun riang, siapapun senang, sorak-sorai para penonton mengeluhkan. Suasana pun riang, siapapun senang, sorak-sorai para penonton terkesan. Dengar suara musik mengawali pawai, seruling mengalun dan gendera bertalu. Pemainnya lincah, seragamnya elok, sambil berbaris memainkan lagu. Suasana pun riang, siapapun senang, sorak-sorai para penonton mengeluhkan. Suasana pun riang, siapapun senang, sorak-sorai para penonton terkesan. Suasana pun riang, siapapun senang, sorak-sorai para penonton mengeluhkan. Suasana pun riang, siapapun senang, sorak-sorai para penonton terkesan. Sorak-sorai para penonton terkesan. Nah, anak-anak, kalian bisa gerakkan kaki dengan 2 jenis gerakan. Gerakan yang lemah lembut dan gerakan yang kuat. Lakukan dengan iringan lagu tadi ya. Nah, terima kasih anak-anak. Hari ini pelajaran telah berakhir. Pak Khairul mohon maaf jika ada kesalahan kata dari Pak Khairul, dari suara video yang kurang jelas, dan yang lain-lain. Tetap semangat, jalankan protokol kesehatan 3M. Iman, kita beriman kepada Allah, menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Aman ketika memakai masker dan menjaga jarak. Dan imun, kita makan makanan yang bergizi dan berolahraga setiap hari. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.